Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilepaskan maskernya. Anak-anak jangan lupa di rumah, di sekolah, dimanapun berada tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, satu orang pimpin doa. Taufik, silakan pimpin doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadir semua ya. Selanjutnya, materi pembelajaran fikih ini merupakan kelanjutan daripada materi pembelajaran yang sebelumnya. Materi pembelajaran fikih hari ini tentang submateri jual beli. Tentu kalian sudah pernah mendengar apa itu jual beli, apa itu muamalah jual beli, dan bagaimana praktek praktek jual dan beli yang dimaksud. Tentunya praktek jual beli yang dimaksud ini adalah praktek jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Dengan video, setelah itu kalian akan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Bisa jadi komentar kalian tentang video itu, atau misalnya ada yang kurang jelas dalam video nanti yang akan ditampilkan. Ini adalah salah satu alat transaksi untuk pembelian jual beli sayuran yang akan diserahkan ke bapak pembeli. Bersihin. Sudah ada akad jual beli saat terima uang dari pembeli dan penjualnya. Untuk mendiskusikan di masing-masing anggota kelompok, untuk mendiskusikan apa tanggapan kalian atau ada pertanyaan terkait video yang sudah ditampilkan tadi. Membacakan apa hasil daripada diskusi. Masing-masing anggota kelompok memberikan sumbang sarannya. Apa tanggapan kalian? Hasil diskusi terkait apa yang kalian amati dalam video yang sudah ditayangkan dalam slide tadi. Silakan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 belum siap, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok ini tanggapan dari video tadi. Memperhatikan transaksi jual beli barang, melayani, menjelaskan kualitas barang dan bukti pembayaran. Ya. Melayani, menjelaskan kualitas barang ya, dan bukti pembayaran. Kelompok 2, silakan. Melayani masyarakat yang membeli sayuran dan pembeli memberi uang kepada penjual. Ya, melayani masyarakat membeli sayuran Dan pembeli memberi uang kepada penjual. dan pembeli ya mengasih atau memberi uang kepada penjual. Jadi memberi uang kepada penjual itu namanya apa? Kalau kamu beli kamu harus apa? Harus bayar. Nah, jadi tadi apa menurut kelompok 2 memberi uang kepada penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1. Seorang penjual melayani pembeli membayar kepada penjual, namun juga penjual mengasih barang ke pembeli. Penjual memberi barang kepada pembeli, kemudian pembeli memberi uang kepada penjual. Baik, semua jawabannya benar pada siapapun.
Dulu transaksi jual beli itu tidak seperti yang kita saksikan hari ini menggunakan alat tukar uang. Dulu alat tukar itu dengan barang. Jadi transaksi jual beli itu antara barang dengan barang. Jauh sebelum kita hari ini ada, proses itu sudah terjadi. Ada petani menukarkan hasil pertaniannya dengan nelayan yang menukarkan dengan tangkapan ikannya. Itu namanya proses jual beli yang dulu. Nah, hari ini dengan adanya uang kita sudah sangat mudah. Jadi mau beli apa saja yang penting ada uang, kita bisa membayarnya dengan uang yang kita miliki. Baik, tujuan pembelajaran kita dalam materi jual beli ini, yang pertama diharapkan kalian dapat memahami apa itu jual beli. Setelah kalian memahami, bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam. 1 dan gambar 2 yang ada. Memberi barang baru maksudnya memberi barang baru ada yang kasih uang gitu. Ya, jadi gambar 1 maksudnya gimana? Transaksi jual beli. Transaksi jual beli ya. Ya. Yang gambar 2 itu menjelaskan kualitas barang. Gambar 2 menjelaskan kualitas barang. Kualitas barang. Apa yang ada di gambar 1? Melayani pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran. Melayani dan membeli atau itu sebagai transaksi jual beli barang. Ya, melayani atau membeli disebut dengan transaksi jual beli barang. Membeli barang keseharian. Membeli barang kepada pembeli. Iya, membeli barang dan mengasih uang ya. Membeli sayur untuk makan. Siapa tahu dia pelihara kelinci, kemudian dia kasih kelincinya. Yang jelas itu juga untuk makan. Apapun itu di foto yang ada itu adalah transaksi jual beli. Bagus. Membeli sayur. Teman dekatmu saja tidak dengar. Jangan takut, jangan malu. Belajar itu ya sudah begitu. Tidak bisa kalau kita takut, kapan kita takut salah, kapan kita benar. Terlalu takut salah. Akhirnya kita tidak pernah mencoba. Kita tidak tahu coba perhatikan diri, melakukan sesuatu termasuk memberikan jawaban. Salah dan benar itu di belakang urusan, penting berikan jawaban. Ya, apa yang dilakukan di gambar 1 sama? Ya, ya. Dia membeli sayur dan menerima. Ya. Bagaimana usaha dia mencari nafkah untuk siapa? Untuk kita. Nah, anak-anaknya yang sedang bersekolah atau orang tua kita sebagai pembelinya. Nah, bagaimana usaha orang tua kita memberikan asupan sayuran agar supaya tubuh kita sehat untuk kita belajar. Maka dengan itu kita sepatutnya untuk
harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Seperti itu. Di gambar 2 oleh negara yaitu uang. Hukum jual beli. Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah dasar hukum proses jual beli. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Quran surah ayat ayat 275. Penjual dan pembeli atau pihak yang melakukan transaksi. Transaksi itu proses jual beli. Jadi orang yang menjual, orang yang membeli ada syaratnya, yaitu yang pertama balik, berakal, memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama, suka sama suka. Harus suka sama suka. Mungkin kalau dibilang suka sama suka biasanya harus ridho yang membeli suka yang menjual juga ingin menjual, itu namanya suka sama karena suka yang satu suka yang satu tidak suka itu kan tidak akan terjadi kesepakatan. Yang pertama balik. Apa itu balik? Dewasa. Balik, pernah dengar kata balik? Sudah berumur? Dewasa? Dewasa, ada yang lain? Dewasa sudah berumur, balik. Dewasa sudah berumur ya. Balik. Ada yang bilang dewasa. Ya, orang yang sudah dewasa sudah pasti balik. Sudah berumur maksudnya umurnya sudah tinggi ya. Sudah pasti itu balik. Nah, ukuran balik adalah orang yang sudah ditentukan diwajibkan untuk melakukan syariat Islam. Maksudnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, maksudnya orang yang balik itu, yang laki-laki itu ditandai dengan bermimpi. Ini dalam syariat Islam ya. Kemudian yang perempuan ditandai dengan mulainya menstruasi atau haid. Nah, itu ukuran standar balik. Orang yang sudah balik seperti itu. Jadi walaupun umurnya beda, misalnya ada dua orang anak perempuan, yang satu umurnya 15, yang satu umurnya 14. Dua-duanya ini sudah menstruasi, maka kedua-duanya ini sudah balik walaupun umurnya berbeda. Ya, seperti itu. Begitupun dengan laki-laki. Jadi standarnya bukan nanti tunggu dia dewasa. Itu tadi yang laki-laki sudah bermimpi, kemudian yang perempuan sudah menstruasi atau balik. Dengan baliknya seseorang, maka semua ketentuan syariat Islam dalam rukun Islam itu sudah wajib untuk dilaksanakan, termasuk sholat lima waktu. Jadi rasa-rasa saja, saya ini sudah balik belum? Jadi kalau kalian sudah balik, maka syariat Islam itu wajib untuk dilaksanakan, termasuk sholat. Bukan lagi anak-anak, sudah wajib sholat. Itu balik. Kemudian berakal.
Berakal itu akalnya berfungsi normal, orang yang waras. Ya, bukan orang gila. Sama suka ini. Harus ridho sama ridho, harus sama-sama menyukai. Misalnya pembeli ingin barang yang dibeli, pembeli ingin membeli barang, kemudian penjual ingin barangnya. Barang itu harus diketahui kadar dan sifatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas. Ya, harus diketahui. Misalnya kalau dia beli tanah, berapa harga tanah, luas tanah itu harus dilihat langsung. Oh ini tanah, supaya jangan sampai ada penyesalan atau ada misalnya indikasi penipuan di akhir-akhir transaksi. Sehingga transaksi itu tidak mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, syarat ucapan serah terima, ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Pernah dengar ijab kabul? Pernah. Nah, biasakan kalian lihat kalau ijab kabul itu ya acara-acara resepsi pernikahan. Ijab kabul itu sama dengan serah terima. Berarti yang Ijab kabul sama dengan serah